Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jianta Sabila, NIM 811419416. Di sini, saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Internasional akan menjelaskan terkait salah satu kejahatan internasional, yaitu kejahatan melawan kemanusiaan di Uganda oleh Lord Resistance Army atau LRA. Investigasi Pengadilan Kriminal Internasional di Uganda adalah investigasi yang sedang atau pernah berlangsung oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC ke dalam Tentara Perlawanan Tuhan Pemberontakan atau yang biasa kita sebut dengan LRA, yang mana telah terjadi di utara Uganda dan wilayah tetangga sejak tahun 1987. The Lord's Resistance Army adalah kelompok berbasis Kristen yang dipimpin oleh Joseph Kony yang dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembantaian, penculikan warga sipil, penggunaan tentara anak, perbudakan seksual, penyiksaan, penjarahan. Dan setelah pemerintahan Uganda menyerahkan masalah ini ke ICC pada bulan Desember tahun 2003, surat penangkapan dikeluarkan pada tahun 2005 untuk Joseph Kony. Kemudian ada Raskal Lukwia, ada Otot Adibemu, ada Dominic, dan juga ada Vincent Otti yang menjadi orang pertama yang didakwa oleh pengadilan. Proses pengadilan terhadap ini berakhir pada Juli tahun 2007 setelah kematiannya pada tanggal 2 Agustus tahun 2006. Kemudian latar belakang kenapa sih hal ini bisa terjadi? Yang pertama karena The Lord Resistance Army atau LRA adalah kelompok pemberontak yang berasal dari Kristen yang telah aktif di Uganda dan negara tetangga sejak tahun 1987. Di mana LRA dipimpin oleh Joseph Kony, mantan penyembuh iman yang mendirikan kelompok teologi alis Gerakan Roh Kudus Auma gagal. Kony mengaku bahwa berkomunikasi dan menerima instruksi dari roh dan dari Tuhan. Dia juga mengklaim bahwa pemberontakannya adalah untuk kemajuan rakyat Acholi. Meskipun dia telah dikutip mengatakan jika Acholi tidak mendukung kami, mereka harus dibunuh atau dihabisi. Nah, apa sih sebenarnya Lord Resistance Army atau LRA ini? Jadi LRA merupakan sebuah kelompok militer pemberontakan yang beroperasi di wilayah Afrika ini muncul pada tahun 1987. Kelompok militan ini telah beroperasi di kawasan Uganda Utara selama 3 dekade. Terbentuknya kelompok ini memicu terjadinya konflik berkepanjangan yang tengah terjadi di Uganda dan membuat keadaan di Uganda semakin buruk. Kelompok LRA merupakan kelompok yang terbentuk oleh Joseph Kony dengan tujuan sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Uganda, yaitu Museveni. Joseph Kony sendiri merupakan pemimpin dari kelompok LRA dan kelompok ini dikenal sebagai salah satu kelompok terkeji di dunia. Diperkirakan bahwa LRA telah menculik sekitar 30.000 anak-anak dan perang saudara telah menyebabkan banyak sekali kematian warga sipil dan perpindahan dari 1,6 juta jiwa dari Uganda Utara. Juga adanya terjadi mutilasi dan menculikan lebih dari 100.000 tindak kekerasan yang dilakukan oleh Kony ini dianggap sangat membahayakan dan merupakan tindak pelanggaran kekerasan terhadap anak-anak, sehingga The International Criminal Court atau ICC mengidentifikasi Joseph Kony sebagai pelaku tindak kejahatan perang dan kemanusiaan. Kemudian fakta lain dari kasus ini, LRA memerangi pemerintahan Uganda selama lebih dari 20 tahun dan banyak melakukan pelanggaran HAM di Uganda seperti penculikan, penjarahan, pemerkosaan, pembantaian, kejahatan melawan kemanusiaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Uganda oleh Lord Resistance Army atau LRA. Merupakan salah satu kasus kejahatan internasional yang menjadi perhatian dunia setelah munculnya film dokumenter yang berjudul Kony 2012. Video berdurasi 30 menit yang heboh di dunia maya ini bukan hanya menduduki trending pada kanal YouTube saja, akan tetapi juga meramaikan pengguna Twitter yang beramai-ramai menggunakan hashtag atau tagar Stop Kony. Setelah masyarakat internasional mendesak adanya kejahatan melawan kemanusiaan di Uganda ini, pada tahun 2005, Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda mulai mengusut kasus ini dengan mencari Kony sebagai tersangka atas kejahatan internasional ini. Kemudian juga Mahkamah Internasional mengadili Dominic
Ong Won sebagai anggota pertama LRA menyatakan bahwa menggunakan murid-murid perempuannya sebagai budak seks, memaksa anak-anak menjadi tentara, dan sedikitnya dalam kesempatan memerintahkan tentaranya untuk membunuh, memasak, dan memakan warga sipil. Hal ini bukan hanya menghilangkan hak asasi manusia saja, tapi sudah memerintahkan kanibalisme yang sudah tidak manusiawi. Kemudian ada juga nih fakta lain bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam membangun hubungan kerjasama multilateral dengan Uganda dalam melakukan aksi kontra LRA di kawasan dipandang melalui kacamata realisme neoklasik sebagai respon Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat yang menentukan perilaku negaranya berdasarkan faktor-faktor struktural dan domestik Amerika Serikat. Pasca Perang Dingin, bahwa kompetensi negara adidaya telah mendorong Amerika Serikat untuk menciptakan sekutu dan proksi di Afrika sebagai cara untuk memperluas jangkauan global mereka. Kompetensi ini diwujudkan dalam perluasan jaringan aliansi, pendanaan militer, perang proksi, operasi militer, dan lain sebagainya, serta mendorong memperluas pengaruh Amerika Serikat melalui lembaga keuangan global seperti World Bank dan IMF. Hal ini menjelaskan alasan dibalik kesediaan negara-negara aliansi Amerika Serikat untuk menerima bantuan luar negeri Amerika Serikat dan turut mengerahkan pasukannya lokal atas nama mereka untuk membantu dari masyarakat Uganda ini. Kemudian terkait hal-hal juga tuduhan terkait terdakwa nih. Salah satu hal yang sangat perlu kita bahas bahwa Moreno Ocampo mengajukan permohonan ke Kamar Pra-Peradilan 2 untuk surat perintah penangkapan untuk Connie, Lokuya, Odhiambo, Ong Won, dan Oti pada tanggal 6 Mei tahun 2005, dan surat perintah untuk 5 orang tersebut dikeluarkan dengan segel pada tanggal 8 Juli tahun itu. Surat itu jaminan dibuka pada tanggal 13 Oktober tahun 2005, dan kelima orang itu semuanya didakwa dalam kasus yang sama. Dan surat dakwaan mencantumkan 33 kejahatan, 21 tuduhan kejahatan perang yang terdaftar di bawah sebagai WC, dan juga 12 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdaftar di bawah sebagai CIAH. Kemudian terkait upaya penyelesaiannya, bahwa kasus terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony masuk ke dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional karena memenuhi parameter yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional, yaitu yuridiksi yang berkaitan dengan pokok perkara atau subject matter jurisdiction, atau yuridiksi yang berkaitan dengan waktu atau temporal. Kemudian ada yuridiksi yang berkaitan dengan teritorial, dan ada yuridiksi yang berkaitan dengan personal atau individu. Dan Mahkamah Pidana Internasional juga dapat menerima kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony sesuai dengan syarat dalam pasal 17 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, yaitu adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan. Kemudian nih, terkait yang terakhir, hukumannya apa nih untuk para terdakwa? Nah, salah satu terdakwa yaitu Ong Won menghadapi rekor yang sangat-sangat luar biasa, yaitu dia mendapatkan 70 tuduhan sekaligus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC yang berbasis Den Haag, Belanda. Tuduhan itu mencakup pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, penjarahan, dan perbudakan dalam serangan LRA terhadap kamp-kamp pengungsi di Uganda Utara pada tahun 2003 dan tahun 2004. Ia juga dituduh melakukan banyak kejahatan lain yang tidak dikaji di ICC dalam pengadilan kasus ini. Ong Won ditangkap di Republik Afrika Tengah pada Januari tahun 2015. Dan jika terbukti bersalah, dia akan diancam sebagai hukuman penjara seumur hidup. Nah, kenapa nih dengan rekor 70 tuduhan tersebut si Ong Won cuman hanya dapat hukuman penjara seumur hidup? Karena si Ong Won ini ternyata selaku komandan senior di LRA merupakan adalah orang pertama atau anak pertama yang diculik oleh LRA dan dijadikan sebagai tentara. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya Ong Won ini juga merupakan korban gitu dari LRA ini. Namun atas tindakannya setelah menjadi tentara itu harus dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari saya terkait kasus kejahatan melawan kemanusiaan di Uganda oleh Lord Resistance Army atau LRA. Sekian dan terima kasih.